Salam jumpa dengan Mojok di Pungta pada hari ke-20 bulan Januari 2023. Ada yang bertanya, kenapa kok Romo sering pakai topi atau penutup kepala dari berbagai macam daerah? Ini saya memakai penutup kepala dari Lombok, dari suku Sasak. Saya senang, ingin menghargai nilai-nilai budaya atau tradisi dari berbagai macam daerah. Kita bisa mengagumi, kita punya banyak sekali adat, budaya, tradisi yang sangat luar biasa, sangat indah. Maka kalau mau ada yang mengirim topi-topi atau tutup kepala dari masing-masing daerah, silahkan, saya senang sekali. Baik, renungan kita mengambil dari Injil Markus bab 3 ayat 13-19 dengan judul Cantrik Jonoloko. Cantrik adalah sebutan untuk murid dari seorang guru yang sakti atau abdi dari seorang pandito atau resi, abdi yang terkasih. Ia adalah pengikut setia di sebuah pertapaan. Cantrik Jonoloko mengabdi pada seorang resi bernama Resi Manik Oro di pertapaan Andong Sekar. Sang resi ini punya anak namanya Dewi Manuhoro yang diperistri oleh Arjuna. Mereka punya dua gadis bernama Pergiwo dan Pergiwati. Dua gadis remaja yang cantik ini selalu bertanya, siapa sesungguhnya ayahnya. Oleh sang resi dijelaskan bahwa ayah mereka adalah seorang satria dari Pandowo yang bernama Raden Arjuno. Mereka ingin bertemu dengan ayahnya, tetapi tidak ada yang mengantar dalam perjalanan yang sangat jauh. Lalu Cantrik Jonoloko, abdi dari sang resi itu, bersedia dan menawarkan diri untuk mengantar mereka. Resi Manik Oro agak ragu karena dia tahu cantriknya ini diam-diam mencintai kedua cucunya. Maka dia minta kepada cantrik untuk bersumpah. Hamba bersumpah tidak akan mengganggu kedua cucu paduka. Jika hamba melanggar, semoga saya nanti mati dikeroyok banyak orang. Demikian sumpah si cantrik di hadapan sang resi. Gadis-gadis cantik itu berangkat dikawal oleh cantrik, dan di tengah hutan cantrik lupa pada sumpahnya. Melihat kemolekan kedua gadis itu, cantrik merayu mereka untuk menjadi istrinya. Mereka menolak dan lari sambil minta tolong. Lalu datanglah rombongan para Kurawa yang sedang mencari gadis sebagai syarat melamar pengantin putri, yaitu Dewi Siti Sundari. Maka terjadilah pertempuran memperebutkan dua gadis itu. Cantrik akhirnya kalah, mati dikeroyok oleh tentara Kurawa. Ia terkena karma oleh sumpahnya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memilih 12 muridnya. Mereka berasal dari berbagai kalangan, status sosial yang berbeda-beda. Mereka diberi tugas untuk menyertai dia, memberitakan Injil, dan diberi kuasa untuk mengusir setan. Menyertai itu berarti nyantrik, berguru, atau belajar secara langsung kepada Yesus. Mereka pergi kemana-mana bersama Yesus, melihat bagaimana Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang dan mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Ada murid yang setia, tetapi juga ada yang menyangkal dia. Bahkan ada juga yang mengkhianati gurunya, yaitu Yudas Iskariot. Seperti cantrik yang mengkhianati sumpahnya sendiri, Yudas mengkhianati dengan menjual gurunya kepada imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi. Dalam sebuah kelompok,
atau komunitas sering terjadi ada orang-orang yang mengkhianati. Brutus mengkhianati Julius Caesar. Benedict Arnold mengkhianati George Washington, pejuang kemerdekaan Amerika. Yudas hanya menyerahkan 1 jiwa, tetapi Arnold menyerahkan 3 juta, kata Benjamin Franklin yang pernah menjadi presiden Amerika. Kisah-kisah pengkhianatan Yudas itu bisa terjadi di dalam keluarga, komunitas, kelompok, paguyuban, dan perkumpulan kita. Bahkan di gereja pun juga ada para pengkhianat. Seperti kata Anang Hermansyah yang mendendangkan sebuah lagu, "Kau khianati hati ini, kau curangi aku." Kita juga pernah mengalami kisah-kisah pilu dikhianati. Bagaimana rasanya dikhianati? Coba tanya sendiri kepada Anang Hermansyah. Dia tahu karena dia mendendangkan lagunya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadi murid Yesus yang setia. Sekian, sampai jumpa. Salam sehat, berkah dalam.